Oke, kalau dari Polika, sekarang siapa yang coba lihat kanan kirinya? Siapa yang nggak berkata hari ini? Dua. Yang bilang, ya. Yang lain? Nakat. Angkat ya, tak semua ya. Oke. Mau pada? Ya, hafal ya. Baik. Anda Polika, sebelum masuk pembelajaran, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal ya semuanya ya. Ya, oke kita bareng-bareng ya nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya, khusus nama-namanya. Indonesia Nusantara, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Solika, apakah kalian bekerja sama di sekolah? Apa saja bentuknya? Ada yang tahu? Saling membantu, bersama, kerja bersama, jaga tujuh semuanya. Baik, ada Solika, hari ini kita mau belajar tentang kebersamaan di sekolah. Adapun tujuannya yaitu mengidentifikasi informasi penting dalam teks, kemudian menjelaskan pentingnya hidup rukun dan saling membantu, menyelesaikan soal perubahan berkaitan dengan kegiatan sekolah di rumah ataupun di sekolah, menunjukkan sikap tanggung jawab, kerjasama dan peduli. Baik, Anda selalu lihat untuk pengetahuan belajar hari ini, silakan kalian menyimak video belajar kali ini ya. Baik, kita mulai ya. Membersihkan kelas. Hari Minggu ini adalah hari terakhir liburan sekolah. Besok adalah hari Senin dan keempat sahabat ini sudah harus masuk sekolah lagi. Untuk menikmati hari terakhir liburan, mereka berkumpul di taman dekat sekolah mereka. Tak terasa ya, liburan sekolah sudah hampir selesai. Iya, kita harus siap-siap bersekolah lagi. Hari ini kita mau ngapain? Aku rasanya sudah bosan bermain. Iya benar, bermain terus juga lama-lama memang membosankan. Bagaimana kalau kita mampir ke gedung sekolah sebentar? Boleh juga. Hitung-hitung pemanasan sebelum belajar. Pasti seru menjelajah ke sekolah di saat tidak ada siapapun. Benar, seperti ekspedisi perburuan harta karun ya. Katanya gedung sekolah seram kalau tidak ada siapapun. Kalian nanti tidak boleh main minta pulang ya. Tidak, kami bukan penakut. Mereka pergi ke gedung sekolah yang berada tak jauh dari taman sambil bersandar gurau sepanjang jalan. Ketika sampai di depan sekolah, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kenapa kotor sekali gedung sekolah kita? Tak hanya halaman saja yang kotor, ruang kelas mereka pun terlihat seperti belum pernah dibersihkan sejak terakhir mereka sekolah. Padahal sebentar lagi masuk sekolah. Kenapa kelas masih kotor seperti itu ya? Kalau liburan, bukankah biasanya Pak Yanto penjaga sekolah kita yang membersihkannya? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Pak Yanto. Bagaimana kalau kita tanya Pak Yanto saja? Bukankah
butuh waktu lama untuk pergi ke rumah Pak Yanto. Sesampainya di sana, mereka melihat Pak Yanto sedang terbaring lemah di tempat tidur. Ternyata Pak Yanto mengalami musibah dan kakinya cedera. Loh, bagaimana kalian bisa sampai di sini? Bukankah kalian masih liburan? Kami tadi mampir ke sekolah, Pak. Iya Pak, dan kelas kami masih kotor. Jadi kami bermaksud untuk memberitahu Bapak. Ternyata Bapak kecelakaan ya? Iya, Bapak tidak sengaja jatuh dari motor saat hujan deras, sehingga Bapak tidak bisa membersihkan gedung sekolah. Apakah keadaan sekolah benar-benar sangat kotor? Iya Pak, halaman penuh daun kering. Rumput liar juga sudah tinggi. Dan kelas kami penuh dengan debu Pak. Aduh, padahal tepat sebelum kalian liburan, Bapak sudah membersihkan semuanya. Bapak kira tidak akan sekotor itu sekarang. Baiklah, nanti sore akan Bapak bersihkan. Keempat sahabat itu saling memandang. Mereka semua berpikiran sama. Bagaimana Pak Yanto bisa membersihkan seluruh sekolah sementara dia sedang sakit? Pak Yanto istirahat saja, biar kami yang membersihkan sekolah. Iya benar, biar kami saja yang membersihkan kelas. Mereka pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan sekolah. Benarkah? Kalau begitu, bersihkan saja ruang kelas kalian ya. Bisanya biar Bapak yang ngurus. Ini kunci ruang kelasnya. Thanks Pak, nanti akan kami kembalikan lagi. Jangan memaksa diri ya. Kalau kalian capek, kembali saja ke sini. Siap Pak. Indra, Nadia, Donita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilap. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih bersinar. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Terus untuk kita semua, kelompok Indo, Indra, Nadia, Donita, Okto. Karena sudah selesai, yuk kita kembali ke Pak Yanto untuk membalikan kunci. Tunggu sebentar. Sebaiknya kita ke sana juga tidak membawa tangan kosong. Kasihan Pak Yanto. Benar juga. Bagaimana kalau kita belikan buah-buahan? Kita sisihkan uang saku kita sedikit untuk membeli buah. Ide bagus. Yuk segera kita lakukan. Mereka pun mengumpulkan sedikit uang saku mereka untuk membeli buah. Setelah membeli buah, mereka kembali ke rumah Pak Yanto untuk mengembalikan kunci. Kalian malah repot-repot membawakan buah. Dengan kalian membantu membersihkan kelas saja, sebenarnya Bapak sudah terbantu. Santai saja Pak Yanto. Tadi kami bergotong royong dalam membersihkan kelas. Jadinya cepat selesai dan terasa ringan. Kalian memang patut diacungi 4 jempol. Demikianlah akhir kisah 4 sahabat yang selalu kompak ini.
kita ini adalah gotong royong merupakan budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Dengan bergotong royong, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat karena dilakukan secara bersama-sama. Kemudian, solider-solider, kenapa sih kita harus bekerja sama? Ya, pekerjaannya lebih cepat, kemudian lebih ringan, kemudian apa lagi? Lebih mudah. Lagi? Ya betul, semuanya jawabannya sudah betul. Good job. Nah, udah selesai kan? Sekarang buka halaman 10 ya. Silakan dibuka halaman 10. Nah, di situ ada teks terkait dengan kebersamaan. Nah, Ustazah minta tolong satu orang untuk membacakan teks tersebut. Sazia, tolong bacakan yang keras ya. Setelah bel masuk, guru menjelaskan bahwa hari ini semua siswa akan membersihkan kelas dan membersihkan. Semua siswa merasa senang karena mereka akan bekerja sama bersama teman-teman. Pertama, mereka menyiapkan alat kebersihan seperti sapu, panci, kain lap, dan monceng. Beberapa siswa menyapu lantai kelas, sementara yang lain melap meja dan kursi. Ada juga yang membersihkan papan tulis dan merapikan partitur. Mereka bekerja dengan semangat dan saling membantu. Setelah kelas bersih, guru mengajak siswa keluar untuk membersihkan halaman. Ada yang mengumpulkan daun kering, membuang sampah ke tempatnya, dan menyiram tanaman di taman. Siswa tampak ramai namun tetap tertib. Saat kerja bakti selesai, kelas dan halaman terlihat lebih bersih dan rapi. Guru memuji kerja keras siswa dan meningkatkan mereka agar selalu menjaga kebersihan lingkungan. Semua siswa merasa bangga karena telah ikut menjaga sekolah. Dengan hati gembira, siswa kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Mereka belajar bahwa menjaga kebersihan adalah tanggung jawab nomor satu. Hari itu menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan jika sudah. Baik, terima kasih Sazia. Baik, anak-anak soleh-solihah, sekarang tandai mana yang menunjukkan kebersamaan di teks tersebut. Ayo, silakan. Ada nggak di situ yang menunjukkan kebersamaan bersama guru, bersama siswa yang lain, mengerjakan tiket? Mana? Ada nggak? Mau satu tandai. Oke, baik anak solihah, coba kita lihat lagi teks yang di halaman 10 tadi. Dibuka halaman 10. Halaman 10 itu kita lihat ada alat kebersihan. Alat kebersihannya apa aja? Ada sapu, ada alat putih, kain lap, dan pemoceng. Berarti ada alatnya berapa itu, Mas? Ada 4. Kemudian lagi untuk membersihkan halaman, ada kita membutuhkan apa itu? Kotak sampah, terus untuk yang menyiram tanaman. Ada berapa itu? Ada 2, 4 tambah 2, 6. Betul, good job. Baik, anak solihah, tadi kita sudah membelajar terkait kebersamaan. Sekarang kalian kerja kelompok ya. Ustazah bagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita akan bagikan. Ini nanti kalian belajar kelompok. Bisa kalian kerjakan bareng-bareng
kalian harusnya ke sini bareng-bareng. Baik, karena udah selesai melihat, sebelumnya saya jelaskan dulu ya terkait KKPD ini yang untuk kerja kelompok ya. Di sini ada tujuannya ya. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk kebersamaan di sekolah melalui bacaan. 2. Siswa dapat menyaksikan kerjasama sesuai nilai Pancasila skala 3. Siswa dapat menyelesaikan soal matematika terkait kegiatan bersamaan. Di sini ada materi singkatnya, kemudian ada bacaannya ya. Poin B dan poin C di situ, dan di poin D itu adalah pertanyaannya ya. Nah, sekarang silakan tuliskan di buku tulis atau kertas lembar untuk menjawab pertanyaannya. Kalau semisal di kertas ini nggak cukup nggak di kertas ini untuk ini ditulisin? Cukup. Yang dijawab itu di poin D, E, sama ini kolom, dan yang terakhir di poin F sama G ya, yang ini nggak usah. Yuk silakan bekerja sama bareng-bareng. Apa pertanyaannya di situ ditulis? Karena ada sama lihat, Ustazah minta tolong presentasi ya kelompoknya ya. Oke, kita lihat nah, coba nomor 1 itu apa kegiatan kebersamaan yang dilakukan siswa di kelas? Apa nah? Mengapa? Nomor 2 kita lihat, mengapa kerjasama di sekolah itu penting? Oke, kita lihat 3, sikap kebersamaan di sekolah apa saja? Baik. Pengalamanmu bekerja sama di sekolah dan perasaanmu bagaimana? Oke. Terima kasih Sapana. Tepuk tangan dong buat Bapak Ketua. Baik, Soli dan Soliha, tadi kita sudah belajar ya tentang kebersamaan ya. Dengan bersama teman-teman bekerja sama, kita dalam bekerja sama akan lebih mudah, menyesuaikannya akan lebih ringan. Nah, makanya pentingnya kita bekerja sama dengan teman di kelas dan di sekolah. Yuk ya, top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, top pagi, top siang, top sore, top malam. Ada yang nggak konsentrasi ya, udah ini enggak. Yuk. Oke, Ustazah mau nanya sama kalian, apa yang kalian pelajari hari ini? Sampai yang mau menjawab, ya boleh sekali. Bergotong royong, apa lagi yang ada yang mau menjawab? Bekerja sama, apa lagi? Saling membantu. Oke, semuanya jawabannya betul, masya Allah. Kemudian, bagaimana perasaan kalian ketika bekerja sama? Ada yang mau jawab? Ya, senang. Apa lagi? Bahagia. Oke, hijau. Nah, sekarang saya minta tolong berikan satu kegiatan kebersamaan yang di sekolah atau di rumah. Yuk, satu aja. Dan sebutkan. Boleh kalau kita sebutin aja deh. Apa kebersamaan di sekolah atau di rumah? Saling membantu yang lain. Yang lain ada lagi? Oke, semuanya betul jawabannya. Baik, Soli dan Soliha, dari video pembelajaran tadi, apa yang bisa kalian dapatkan dari kerja tadi? Gotong royong. Ada lagi? Bekerja sama, saling membantu. Pikat bersama.
kita